Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimakumullah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam hari ini, malam yang penuh barokah, kita kembali berkumpul, berdiskusi, bersilaturahim, dan kali ini kita mencoba mengkaji ilmu yang seringkali diabaikan oleh orang tua saat memulai berumah tangga, yaitu masalah pengasuhan. Masalah pengasuhan ini akhir-akhir ini orang harus dibenturkan untuk kembali kepada ilmu mendidik anak yang benar. Terlebih dengan akumulasi banyaknya fenomena di sekitar kita yang menghentakkan kita. Dan baru-baru ini kita tahu ada fenomena yang cukup mengagetkan kita, masalah pelecehan seksual. Dan ini menjadi sebuah introspeksi diri juga, khususnya bagaimana sejauh mana kita membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, mempertahankan kehormatannya, termasuk juga menjadi pribadi yang tidak memiliki penyimpangan perilaku seksual. Karena itu tema kali ini berkaitan dengan bagaimana mendidik anak lelaki dari sisi aspek spiritualitas dan juga aspek seksualitas. Kenapa kita bahas ini? Karena seksualitas dari sisi pengertian secara umum selama ini mungkin kita pahami sekedar berkaitan dengan organ reproduksi atau berkaitan dengan persetubuhan suami istri. Padahal seksualitas yang kita maksud atau dalam bahasa Arabnya tarbiyah jinsiyah adalah totalitas kepribadian, di mana seorang lelaki memiliki seksualitas yang benar, sehat dan lurus, maka dia tampilannya menjadi laki-laki. Dia benar artinya fisiknya laki-laki dan jiwanya juga laki-laki. Dia sehat secara fisik dan lurus artinya dia tidak ada penyimpangan perilaku seksual. Jangan sampai ya badannya six pack ya, ternyata sukanya juga yang sesama six pack. Ya. Ini juga yang terjadi. Makanya bahayanya adalah ketika kita dapati munculnya fenomena kaum gay, ya, homoseksual. Dan ini yang sangat miris ya, bahkan ada yang mengatakan ini seperti menular ya. Saya ketika membina komunitas gay, ya, saya masih normal insya Allah ya. Dasarnya saya membina mereka karena saya tahu bahwa mereka sebagian besar juga merasa tersiksa. Karena kaum gay yang saya datangi ini, mereka mau ngaji aja udah bagus. Karena sebagian ada bahkan yang membina anak jalanan di daerah Jembatan 3. Ya. Saya mengkhawatirkan adalah kalau mereka membina anak jalanan, tentu secara ini kita ngeri juga apa yang mereka lakukan kan gitu. Tapi saya mencoba berhusnuzon bahwa mereka punya kepedulian sosial. Ada yang datang sama saya yang dia berteriak bahwa sebenarnya udah tersiksa Ustaz, dan dia ingin sembuh ya. Makanya ada beberapa yang berhasil ya ditangani secara spiritualitas ya. Ada yang akhirnya menikah dengan akhwat dan sekarang sudah punya anak 2 gitu ya. Ada yang tidak bisa diajak ya kepada kebaikan, alasannya klise yaitu masalah ekonomi. Sebagian juga
teman-teman yang gay ini ketika saya minta untuk sembuh mereka mau, tapi biasanya takut dalam hal masalah ekonomi. Karena biasanya pekerjaan mereka itu berhubungan sekali dengan pergaulan mereka. Jadi kalau mereka keluar dari pergaulan, pekerjaan mereka juga hilang. Atau juga yang mereka terancam dari sisi status sosial, ya. Mereka khawatir dipermalukan, ya, ada yang mengancam gitu. Ada juga yang mau berubah gitu, alhamdulillah. Yang menarik adalah, dan ini mungkin ada di slide saya yang kesekian itu. Ini dibenarkan juga ada Profesor Gregory Slayton saat saya menghadiri workshopnya di Singapura. Betapa ternyata kaum gay ini, boleh dikatakan yang saya tangani ini 100% punya masalah dengan sosok ayah di masa kecil. Sebagian besar mereka memang tidak dekat dengan ayahnya atau trauma dengan sosok ayah. Menurut Profesor Gregory Slayton itu adalah sosok ayah itu mempengaruhi perilaku seksualitas di atas 75% dibandingkan ibu. Seorang anak perempuan kalau tidak ada ayah di dalam kehidupannya, maka dia cenderung menjadi tomboy dan lesbi. Saya nggak usah sebut. Silahkan cari teman kita yang tomboy, bahkan lesbi. Pasti kalau ditanyakan, saya nggak mungkin bisa mengatakan pasti, ada faktor lain mungkin. Tapi kemungkinan besar pasti ada masalah dengan sosok ayah. Anak laki-laki yang feminin dan nanti cikal bakalnya adalah gay, periksa lagi, kemungkinan besar karena tidak ada sosok ayah di masa kecil. Maka pendidikan anak lelaki maupun pendidikan anak perempuan nanti memang salah satunya menarik para ayah, wahai ayah pulanglah ke rumah. Anakmu kalau terlalu lama seperti ini diincar oleh predator-predator seks, pedofil, yang mereka akan menjadi bagian dari agen penyebar virus-virus gay ketika di masa dewasa. Inilah kenapa materi ini berkaitan bagaimana nanti salah satu ayah terlibat. Nah, ala kulli hal, ini pendidikan anak lelaki. Salah satu tugas pengasuhan memang disebutkan adalah menjaga fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajisanihi. Tidaklah seorang bayi yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Ya. Disebutkan dalam hal ini contohnya, kemudian orang tuanya lah yang bentuknya menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini sahih ya oleh Imam Bukhari. Hadis ini kalau kita mau jabarkan, ini sebenarnya memberikan petunjuk bahwa sejauh mana orang tua berperan mempengaruhi perilaku seksualitas anak yang membuat anak itu tetap lurus dalam fitrahnya atau menyimpang. Kalau seandainya orang tuanya tidak menjaga atau bahkan melakukan kesalahan dalam pengasuhan, yang pernah saya sebutkan beberapa pekan yang lalu itu malpraktek dalam mengasuh, maka kemungkinan besar adalah penyimpangan perilaku seksualitas. Itulah kenapa pengasuhan itu punya pengaruh terhadap yang salah dalam hal ini terhadap fitrahnya seorang anak. Kalau ibu dan bapaknya benar, insya Allah anaknya berada dalam fitrah yang lurus. Dan dalam kondisi seksualitas, fitrahnya seorang anak itu adalah hanya dua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Allah jelaskan di sini cuma dua jenis, dzakar wa untha. Tidak ada hunsun atau banci, tidak ada bencong, tidak ada waria. Ya, Allah menjadikan ini jelas. Ya, makanya fitrahnya laki-laki itu telah Allah berikan secara seksualitas, sudah dikaruniakan bahwa dia punya kecenderungan sama lawan jenis. Secara biologis dia sudah Allah berikan yang namanya kelebihan fisik. Secara pemikiran juga Allah bedakan. Itulah kenapa
pengertian fitrah dalam Islam itu bukan kertas kosong. Jadi fitrah dalam Islam itu bukan kertas kosong yang nanti bagian tidak. Sebenarnya perangkatnya sudah ada, softwarenya sudah ada. Jadi masalah adalah Anda membuat software ini rusak dengan virus dari luar, atau software ini berjalan sebagaimana mestinya. Itulah yang sebenarnya diharapkan orang tua menjaga fitrahnya ini. Ya. Dan lelaki dengan perempuan, Allah katakan laisa, disebutkan di sini laisa dzakaru kal untha, tidaklah sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi makanya karena tidak sama antara laki dan perempuan, pengasuhannya juga berbeda. Ya, kalau disamakan maka yang terjadi pasti ada stimulan-stimulan yang hilang. Anak perempuan jika tidak diajarkan bagaimana menjadi perempuan dengan stimulan perempuan, maka dampaknya luar biasa. Begitu juga anak laki-laki. Ya, pasti ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, mendidik anak laki-laki dalam tema kali ini adalah menjaga fitrahnya. Fitrah yang Allah berikan kepada laki-laki. Apa saja? Pertama, Allah berikan bagi seorang laki-laki sifat dasar, dan ini adalah membentuk kelaki-lakian sejatinya. Sejauh mana orang tua menjaga sifat dasar ini, itulah yang akan mempengaruhi masa depannya. Apa itu? Al-Qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Lelaki adalah qawwam. Ini Allah sebutkan secara jelas bagi kaum perempuan. Telah Allah jelaskan di sini bahwa lelaki fitrahnya adalah qawwam. Ya. Maka tugas pengasuhan pendidikan anak laki-laki adalah menjaga keqawamannya ini jangan sampai hilang ketika nanti diasuh sama orang tua yang salah. Sehingga kalau ada anak laki-laki misalnya yang tiba-tiba dia umurnya sudah sekian, ya, menghadapi masalah takut, ya, dia cenderung berlindung di balik ketiak ibunya. Ibunya mungkin mengatakan, saya saking sayangnya dia sama Ustadz, makanya saya protek dia. Pada dasarnya secara tidak sadar ibu menghilangkan sifat qawam di dalam jiwa laki-laki. Berarti apa? Terjadi penyimpangan, salah asuh, ya, saking khawatirnya. Nah, dan qawam ini berasal dari dua kata, itu dari kata kiwam dengan kasroh, dan menurut beberapa sumber referensi kitab di sini artinya kiwam itu adalah makanan yang membuat manusia tegak berdiri. Lelaki yang sejatinya punya qawam maka seperti makanan yang dia memberikan dampak di sekitarnya, yang bengkok jadi lurus, yang lemah jadi kuat. Itulah kenapa kalau wanita memiliki suami yang qawam, dia punya motivasi tinggi untuk berprestasi. Ya, kalau dia lagi merasakan dia kegelisahan, suaminya yang mengatakan kamu bisa. Makanya kenapa Rasulullah SAW keqawamannya itu nampak sekali dari istri-istrinya, di mana setelah menikah istri-istrinya itu semua potensinya itu terkembangkan dengan baik. Sehingga Aisyah tercatat menjadi salah satu gurunya dari ulama fikih, ya, dan sudah hafal lebih dari 1.200 hadis. Ya. Bagaimana juga disebutkan istri Rasulullah yang lain punya potensi sebagaimana Zainab, ya, potensinya sebagai seorang ahli duta sosial, yang dia disebutkan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi dia potensinya itu terasah ketika justru menikah dengan Rasulullah. Bagaimana juga kita tahu Hafsah itu, ya, menjadi ahli ibadah, gelarnya tak tanggung-tanggung, as-sawamah al-qawamah, orang yang rajin siam, rajin qiyam. Bagaimana Maimunah disebutkan adalah keahliannya adalah menulis. Beberapa kitab wahyu Allah ditulis oleh Maimunah dan dia menyimpan itu. Jadi kalau kita perhatikan, istri Rasulullah menjadi bintang karena fungsinya adalah membuat tegak berdiri. Nah, qawam itu salah satunya itu. Dimanapun dia berada, dia punya jiwa untuk membentuk orang lain. Itu kiwam. Yang kedua, qawam dengan fathah maknanya adil dan seimbang. Ya, makanya kalau lelaki punya sifat qawam, maaf ya, ini para ibu mungkin agak ini ya. Makanya poligami itu adalah salah satu yang harus punya sifat qawam. Yang nekat poligami nggak punya sifat qawam bahaya.
Ya, akhirnya dipengaruhi sama istri pertama. Ya, akhirnya kalau istri pertama ngancem, akhirnya dia nggak balik ke istri kedua. Istri kedua ngambek, udah dia pusing sendiri. Stres. Ya. Dia ingin menyenangkan banyak pihak tapi nggak adil. Ya. Akhirnya kalau adil ini kan bahasanya adalah lebih kepada menempatkan sesuatu berdasarkan haknya. Dan dia tidak dipengaruhi, logikanya jalan dibandingkan emosi, dibandingkan perasaannya. Karena kalau perasaan yang dominan, maka dia cenderung dipengaruhi oleh perasaannya, nggak tegaan. Maka qawwam ini lebih jalan logikanya dibandingkan emosinya. Maka ciri lelaki qawwam itu adalah dia cepat ngambil keputusan, nggak ragu-ragu. Ya, dia bertindaknya cepat, yang ngambil keputusan berani. Ya, itulah kenapa lelaki yang punya sifat qawwam, dan itu adalah dia cenderung berani mengambil jabatan-jabatan berkaitan dengan kepemimpinan. Dan qawwam ini juga disebutkan maknanya juga al-qayyim, artinya pemimpin atau tuan. Ya, inilah bagian dari pengertian qawwam. Dan laki-laki pada dasarnya punya bekal ini dari awal dia diciptakan, ditiupkan ke dalam perut ibunya, makanya sebenarnya sudah memiliki potensi ini. Ya. Yang jadi masalah adalah apakah orang tuanya ini yang memeliharanya atau orang tuanya justru yang menghancurkannya. Saya ingat ada seorang anak laki-laki, ibunya cerita ya, lulus dari kampus ternama, gajinya kerja di perusahaan asing, gajinya dolar. Ibunya nelpon saya suatu saat lagi saya ngisi siaran di radio, Pak Ustadz gitu ya, saya punya anak laki-laki gitu ya, alhamdulillah lulus dari kampus ternama, IPK-nya 3 sekian, alhamdulillah kerja gajinya tinggi, cuma setiap pulang dia nangis terus karena diomelin sama bosnya. Terus pertanyaan saya, boleh nggak Ustadz saya omelin balik bosnya dia? Perasaan saya aja nggak pernah ngomelin anak saya gitu. Jadi saya berpikir ya, bayangkan dia sampai untuk urusan seperti ini aja harus minta kepada ibunya. Berarti apa? Ibunya mungkin bahasanya adalah mengasuhnya sayang. Makanya dalam Islam itu salah satu pengasuhan itu adalah memang tidak memanjakan juga. Ada sekali-sekali kita jangan terlalu yang manis-manisnya, anak dibuat zona nyaman, akhirnya terlalu banyak zona nyaman, manis-manis terus yang kita berikan, lama-lama dia mengalami stroke jiwa. Tahu stroke jiwa? Orang tuanya nggak ada, dia nggak bisa hidup. Stroke. Ada yang pernah saya tangani itu seorang laki-laki umur 35 tahun, belum bekerja, tiap malam tuh kerjanya main, maaf itu ya, game online, 35 tahun. Ngerokok masih minta sama bapaknya. Bapaknya tukang ya itulah serabut ya, serabutan kerjanya. Ibunya juga buru cuci tapi masih minta. Jadi bayangkan ketika orang tuanya meninggal, dia bingung mau ngapain. Ya, lama-lama dia stres, lama-lama sakit jiwa. Karena apa? Karena dia bingung kepada siapa lagi dia menyandarkan. Karena betapa orang tua berpikirnya karena sayang, akhirnya semuanya adalah dipenuhi. Yang manis berikan semua. Itulah kenapa Islam itu secara tegas. Makanya kalimat jangan saja itu kalau pendidikan barat menolak, Islam memberikan proporsi yang tepat. Ada saatnya anak memang dikatakan kalimat jangan, dan ini banyak sekali disebutkan. Luqman misalnya berani mengatakan pada anaknya, la tusyrik billah, la tamshi fil ardi maroha. Jangan kamu jalan dalam keadaan sombong. Ada ayatnya. Kenapa ini disampaikan? Karena memang ini sebagai sebuah teguran. Tetapi sebelum sampai kalimat jangan ini sebagai peringatan, juga ada yang namanya motivasi. Ya, jadi makanya Islam itu selalu seimbang. Wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah kamu diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Disinilah jelas bahwa Allah lebih mendahulukan kabar gembira baru peringatan. Ya, makanya kalau peringatan terlalu banyak juga akhirnya anak juga terlalu banyak dikalimatkan jangan itu yang bahaya. Ya, makanya anak yang terlalu banyak ditekan dalam banyak aturan itu ya,
Dampaknya kelihatan ya. Ciri anak tertekan tuh ada 3. Pertama, gerakannya minimalis. Jadi kalau di sekolah orang senamnya gini lompat, dia gini. Kedua, ekspresinya juga minimalis. Kalau ekspresi minimalis itu dia seumuran dia kalau tertawa terbang-bang hahaha gitu ya. Lepas kok dia. Yang ketiga, matanya tidak berani menatap orang lain. Kalau ada anak 3 mengalami ini, itu tandanya anak ini mengalami tekanan luar biasa. Lebih banyak melihat hidup itu tidak gembira tapi peringatan semua. Ini juga berbahaya. Ya, padahal Islam mengatakan adalah kabar gembira dulu. Rasulullah SAW itu kalau memberi motivasi itu enggak dengan ancaman, peringatan enggak, tapi banyak kasih kabar gembira dulu. Ada yang marah, Rasulullah katakan la taqdob walakal jannah. Jangan marah untuk surga. Jadi bukan gini, marah sekali lagi neraka ya, neraka, enggak. Ada yang lagi males-malesan, duduk habis jihad, Rasulullah bukan mengatakan, malesan nanti enggak bisa berprestasi, nanti kamu jadi gembel nih, enggak. Rasulullah katakan, syari'u ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegera kamu menuju surga yang seluas langit dan bumi. Jadi lagi malas dikasih tahu surga itu menujulah surga seluas langit dan bumi. Jadi memang kalau kita perhatikan Rasulullah itu menarik sekali sama anak itu lebih banyak kasih kabar gembira. Peringatannya ada nggak? Ada. Ada anak yang misalnya lagi ketahuan ngelempar kurma, Rasulullah katakan jangan lempar tuh kurma. La terminahlah. Jangan kamu lempar lagi. Ya. Jadi Rasulullah memberikan larangan juga kasih ancaman tapi ada solusinya. Nah, kembali dalam konteks pendidikan anak laki-laki, maka tugas orang tua adalah menjaga sifat qawam ini yang dasarnya seorang laki-laki kalau ini terus dijaga, maka dia punya fungsi menjadi pribadi yang survive, kuat, tangguh, menegakkan, bahkan dia membentuk ya pribadi yang suka tantangan. Ya, kalau ada masalah dia menghadapi, ya, bukan flight, ya. Dia berani mengatakan fight, gitu ya. Dia akan mencoba, ya, tidak takut. Inilah dasarnya lelaki. Nah, sekarang kita lihat anak lelaki sekarang, ya, saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi waktu diskusi di BKKBN, itu kabarnya bahwa 75% anak SD sekarang karakternya kebenci-bencian. 75%. Ini waktu diskusi BKKBN, saya nggak tahu, lupa yang menyatakan siapa. Tapi ini katanya hasil penelitian. Memang hal ini salah satu faktornya memang lagi-lagi karena tidak ada sosok ayah. Kan pernah saya bahas bahwa negeri kita dicap fatherless country, negeri tanpa ayah. Bukan ayahnya tidak ada secara fisik, tapi dia ada secara psikologis. Hampir semua sektor pengasuhan dan pendidikan itu ibu oriented. 0 sampai 2 tahun ibunya yang ngasuh. Masuk playgroup, guru playgroup, ibu apa bapak? Ibu. Masuk TK, ibu apa bapak? Ibu. SD kelas 1, kelas 2, ibu. 0 sampai 7 tahun anak distimulan oleh ibu-ibu, dia laki-laki. Sehingga akhirnya anak sekarang dia laki-laki nggak tahu cara laki-laki marah. Laki-laki Allah setting itu adalah otaknya itu lebih banyak bicaranya singkat. Makanya kalau ngomong diam, cepat, jalan. Maka ibu jangan heran udah SMS panjang-panjang sama suami dijawab oke. Yes. Si perasaan gue 8 karakter dari panjang banget dijawab sip gitu doang. Itu memang Bu tabiat laki-laki. Tapi Ibu lihat di TV dan sebagainya bagaimana laki-laki. Saya nggak usah sebut siapa orang, tapi kok marah panjang Bu. Kamu gimana sih? Salah satunya adalah tidak ada dia bagaimana stimulan. Kegagahan versi laki-laki sekarang lihat. Karena dia nggak tahu bagaimana dia merujuk pada kegagahan itu. Jadi inilah yang menjadi fenomena. Nah, qawam itu hilang dari situ. Jadi qawam itu hilang seiring dengan bagaimana hilangnya peran ayah. Oke, lanjut. Bagaimana kita mendidik anak laki-laki itu? Nah, singkat kata, saya ingin ini kita bedah ayatnya menarik ini, surat Al Imran ayat 33.
Innallaha astafa Adam wa Nuha wa la Ibrahim wa la Imran 'alal alamin. Sempat kita mungkin beberapa bulan yang lalu bahas ini, tapi saya ingin ini menjadi fokus. Kenapa? Karena intinya ayatnya ada di sini. Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Singkat kata bahwa Allah tidak menyebut Adam dan Nuh dengan ala Adam wa ala Nuh. Ini pernah saya bahas. Kenapa? Karena untuk belajar keluarga jangan dari Adam, karena Adam tidak layak sebut keluarga terbaik, anaknya salah satunya pembunuh. Siapa? Qabil. Nuh juga tidak kita pelajari dari sisi sebagai tokoh keluarga karena istri dan anaknya kafir. Maka untuk belajar menjadi tokoh pengasuhan keluarga itu kedua keluarga saja. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kalau mau kita telusuri lebih dalam, ini menarik. Pertama, keluarga Ibrahim, singkat nanti pertemuan berikutnya saya bahas lebih detail lagi. Keluarga Ibrahim itu mewakili sosok kenabian. Mungkin sebagian kita akan berdalih, pantas aja Ustadz, dia kan nabi makanya mengasuhnya pasti bagus. Ternyata enggak, Imran bukan nabi. Sukses juga. Artinya enggak ada dikotomi antara nabi dan bukan nabi dalam mengasuh. Yang penting adalah sesuai petunjuk Al-Quran. Yang kedua, Ibrahim mewakili pengasuhan keluarga yang poligami. Ibrahim istrinya 2, Sarah dan Hajar. Sementara Imran mewakili istri yang monogami. Ya, ini merek mie yang gak disukain perempuan nih, poligami ya. Gak disukain ya. Indomie, Sari masih suka, pas giliran mie ini nggak mau ya, poligami. Ibrahim poligami, Imran monogami. Ibrahim itu istrinya 2, satu. Nah, saya ingin katakan di sini diwakili bahwa mengasuh poligami bukan berarti bakalan gagal. Enggak, belum tentu juga. Asal tahu ilmunya, Ibrahim sukses. Makanya sering banyak ini yang sering gitu salah. Ada suami nekat poligami, nggak belajar ilmunya, makanya keluarga berantakan. Makanya kenapa saya Ustadz Bakhtiar Nasir di Akal itu bikin Ar-Rahman Prewedding Academy, mau tidak mau. Nanti kita bikin seminar akbar. Ini judulnya Satu Atap Dua Cinta. Dari sekarang udah saya sounding tuh. Kenapa? Karena gini, kita banyak menutupi hal ini, tapi sebenarnya zolim. Zolimnya gini, toh akhirnya poligami juga tapi nggak ada ilmunya. Akhirnya pertama, suami nggak ada bekal ilmu mendidik istri dan dari anak dari istri yang lain, akhirnya nggak ada ilmunya, berantakan. Istri yang dimadu, akhirnya dia juga bingung melakukan apa. Akhirnya berantakan lagi anaknya sama anak dari madunya. Jadi ini luar biasa kerusakan yang jadi satu keluarga. Nah, Ibrahim mengatakan saya istrinya 2 tapi anaknya adalah terasuh. Nah, sementara yang namanya Imran monogami. Yang ketiga, Ibrahim full parent. Bapak ibunya lengkap. Ya, Ibrahim sama istrinya masih hidup saat mengurus anaknya. Sementara Imran ini wafat saat Maryam baru lahir. Makanya dia keluarga single parent. Hana binti Fakhus mengasuh sendirian. Ada nggak di sini single parent? Kalau ada kajian khusus tentang single parent, dan ini kita belajar dari keluarga Imran. Yang keempat, dan ini penting, Ibrahim mewakili pengasuhan anak lelaki. Karena 12 anaknya adalah lelaki, sementara Imran mewakili pengasuhan anak perempuan. Maka ayat ini memberi petunjuk belajar mendidik anak laki-laki ke siapa? Ke Ibrahim. Belajar mendidik anak perempuan ke siapa? Imran. Nanti pekan depan kita bahas, kapan-kapan lagi kita bahas tentang keluarga Imran. Ya, kali ini keluarga Ibrahim. Jadi keluarga Ibrahim mewakili pengasuhan anak laki-laki. Ini tadi sudah sebutkan beda nih, ya. Nabi bukan nabi, poligami. Nah, ini sudah bahas tadi ya. Nah, menarik, target pengasuhan dalam Al-Quran itu ada 2. Dari keluarga Ibrahim, buahnya adalah Ismail dan Ishak sebagai produk terbaiknya. Ya. Sementara dari Imran adalah Maryam. Siapa itu Ismail dan Ishak? Kenapa dia layak menjadi contoh? Karena dia adalah nabi yang mengikuti setelah itu nabi. Sementara Maryam
Dia disebutkan dalam Al-Quran adalah sebagai wanita suci. Innallaha astafaki wa toharoki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu, dan memilihmu di antara semua wanita di alam raya ini. Ya. Yang kedua, dia adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Makanya target pengasuhan bahwa orang tua yang punya anak laki-laki, targetnya yang tinggi adalah mencetak nabi. Ini pahami dulu nih, mencetak nabi. Tapi jangan berpikir nanti akhirnya ngaku-ngaku jadi nabi palsu, bukan. Berpikirnya adalah target tertinggi mencetak anak menjadi nabi. Sementara kalau kita punya anak perempuan, targetnya adalah mencetak dia jadi wanita suci dan menjadi pendukung kenabian. Terima ini dulu. Detailnya nanti kapan-kapan. Kita bahas laki-laki dulu. Sekarang anak laki-laki. Tadi nabi. Mungkin nggak nabi ada di zaman sekarang? Nggak mungkin. Ya kalau kita target mencetak nabi, bahkan capek, nggak mungkin Jibril turun ngangkat. Ya, kayaknya ini nggak mungkin. Tetapi nilai-nilai kenabian itu yang sekarang menjadi penjembatan yang menghubungkan bahwa kita telah mencetak generasi terbaik. Maka seorang ayah, seorang ibu yang punya anak lelaki nggak mungkin mencetak nabi, tapi dia tugasnya memberikan nilai kenabian kepada anak laki-lakinya. Ini target tertinggi. Ingat, karena kita ingin bersejajarkan kita dengan keluarga terbaik, yaitu Ibrahim. Maka targetnya apa? Pertama, cetaklah anak laki-laki kita menjadi ahli ilmu atau ulama. Karena ulama warasatul anbiya. Ini target pertama. Kenapa? Karena identik bahwa ulama atau ahli ilmu ini adalah identik dengan pewaris Nabi. Jadi didiklah anak laki-laki kita. Pertama, dia jadi ahli ilmu. Di bidang apa aja? Kamu silakan. Yang kedua, Nabi itu tugasnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka bekali anak kita, targetnya laki-laki itu adalah kamu boleh ahli di bidang manapun, tapi jangan nyambi, nak. Ahli, kamu profesi apapun ahli, selama itu real, tapi kamu punya jiwa untuk iqamatuddin. Artinya tegakkan agama ini. Karena semua Nabi disebutkan dalam surat Asy-Syura 13 adalah iqamatuddin. Syara'a lakum, disebutkan di sini dia telah mensyariatkan bagimu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, kepadamu dan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu an aqimuddin wala tatafarraqu fih. Tegakkan agama ini. Semua nabi tugasnya menegakkan agama. Maka anak laki-laki targetnya adalah kamu boleh menjadi direktur, ahli di bidang manajemen, tapi punya jiwa militan. Tugasmu adalah kamu di kantormu adalah bagaimana menegakkan agama. Jangan sampai justru kamu udah punya kekuasaan, tapi kamu membiarkan kemungkaran di dalam kantor. Itu tandanya qawamnya hilang. Kamu boleh di bidang advertising, kamu boleh di periklanan, kamu boleh di bidang, tetapi ahli di bidangnya. Karena kalau orang nggak ahli nggak dihargai. Kamu boleh di bidang arsitek, kedokteran, tapi ahli di bidangnya. Tapi jadilah dokter yang punya jiwa iqamatuddin, punya semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sehingga bukan uang yang kamu kejar, tapi cinta Allah. Ya, makanya kamu boleh saja dikucilkan. Ya, makanya pesan kepada anak laki-laki itu gitu. Ya. Pemuda kahfi itu kan kita lihat ya, id awal fityatu ilal kahfi ya, ingatlah kalian dengan kisah pemuda kahfi yang dia bersembunyi di sebuah gua dan dia berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mengharapkan kasih sayang-Mu. Jadi dia ya, pemuda kahfi ini, rombongan, dia meninggalkan kaumnya ke goa dalam rangka apa? Mencari kasih sayang Allah. Dia terusir dari kampungnya, tapi yang dia cari adalah yang penting kasih sayangnya Allah. Maka ada orang-orang yang bisa jadi dia terusir dari komunitas dia, tapi nggak apa-apa. Bagi anak laki-laki dia nggak apa-apa, yang penting adalah
dia memiliki itu, mengharapkan kasih sayang Allah. Ya. Maka bagaimana kita memulainya? Karena targetnya adalah kenabian, dan kita tahu bahwa untuk mencetak anak sekarakter Nabi ini, maka ada prototipe yang paling jelas yang bisa kita tiru, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus belajar di pengasuhan Rasulullah? Karena Rasulullah adalah contoh model manusia terbaik, dan dia adalah seorang lelaki. Dan kita tahu bahwa meskipun Rasulullah waktu kecil dia yatim, tetapi dia punya ayah pengganti. Ya, ayahnya wafat yaitu Abdullah, dia diasuh sama kakeknya. Kakeknya wafat, diasuh sama pamannya, yang meskipun kafir tapi wajib ada sosok ayah di usia dini. Dan inilah pentingnya kenapa ayah itu harus terlibat dalam pengasuhan. Ya. Yang berikutnya, Rasulullah itu dari kecil itu sudah dipersiapkan memang. Dan menariknya itu Rasulullah nggak ujuk-ujuk jadi nabi. Jadi jangan berpikir Rasulullah tuh ongkang-ongkang kaki duduk gitu ya, sambil nunggu kapan wahyu datang. Kok nggak datang-datang gitu ya, enggak. Memang karakternya sudah dipersiapkan. Karena kan nabi itu segala kumpulan kebaikan, karakter tuh ada di dalamnya. Makanya Rasulullah itu ahli strategi perang, ahli berdagang, ahli manajemen, ahli komunikasi. Kan gelarnya banyak. Ya, maka disebutkan dia sebagai Jawami'ul Kalim. Orang kafir menyebutnya Sahirul Bayan. Karena dipersiapkan betul, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tarbiyah. Dan Rasulullah setiap tahapannya itu produktif, dari mulai kecil sampai dewasa, yaitu Rasulullah itu perpindahan fase tahapan itu luar biasa. Maka pendidikan anak laki-laki salah satunya menjaga sifat qawam ini, salah satunya belajarlah dari bagaimana Rasulullah dari kecil. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, bagi anak laki-laki masa kecilnya itu dialami oleh Rasulullah adalah dengan penguatan bahasa ibu. Dalam beberapa kitab sirah disebutkan Rasulullah itu di umur 0 sampai 5 tahun itu disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad. Sekilas kita hanya berpikir bahwa Rasulullah kayaknya nggak punya, pengen menyusui tetapi nggak punya ibu susu, makanya diasuh sama Halimatus Sa'diyah. Tetapi yang menarik adalah menurut Munir Al-Ghadban ya, dalam kitabnya, rahasia kenapa Rasulullah dididik di Bani Sa'ad di umur 0 sampai 5 tahun, karena saat itu bahasa Arab di Quraisy itu rusak. Bahasa Arab di Quraisy itu rusak, makanya Rasulullah harus belajar bahasa Arab yang fasih langsung di kampung, yaitu Bani Sa'ad. Kenapa? Karena salah satu cara mendidik anak supaya tumbuh menjadi pribadi yang berbudi pekerti dimulai dari apa? Bahasanya. Rasulullah selama umur 0 sampai 5 tahun bahasanya diperbaiki, itu bahasanya harus bahasa ibu dan fasih. Anak laki-laki dari kecil bahasanya udah berantakan. Ngomongnya udah mengcopy paste. Ada anak umur 3 tahun ngeliat di iklan gitu ya. Apa-apa langsung dia mengkopas dari iklan. Mamahnya ngomong apa dia bilang sawat gitu loh. Terus apalagi banyak lah ya. Ya, ini yang terjadi masbullah dan sebagainya. Itu merusak ya. Atau dia menyerap kalimat-kalimat yang kasar. Dan Rasulullah di umur 0 sampai 5 tahun itu dididik salah satunya bahasa. Dan Quran mengatakan bahwa perbaikan pertama itu memang dari bahasa. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Disebutkan di situ, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang patut. Niscaya dengan perkataan yang patut itu memperbaiki amalanmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Itulah kenapa paling efektif adalah bagaimana jangan sepelekan anak ngomong kasar, khususnya anak laki. Karena itu mempengaruhi juga kepribadian dia. Ya. Karena kan bahasa itu ada rasa, ada zauq.
Kalau dari kecil dibiasakan ngomong kasar, maka mempengaruhi juga sifat kasar dia. Ya, mempengaruhi juga sifat kasar dia. Ya, akhirnya dia mudah diajak kepada hal yang buruk. Ya, bahasa ibu memang kelihatannya adalah formal, tetapi sebenarnya mengasah anak tuh kepekaan termasuk juga rasa, sehingga dia empati kepada orang. Ya, makanya orang-orang kasar itu nggak ada yang bahasanya formal, nggak ada perampok itu ngomongnya formal. Ya, sopan gitu. Assalamualaikum, wahai Kisanak, bolehkah saya merampok barang Anda? Subhanallah, terima kasih Kisanak, mudah-mudahan amalan Kisanak. Nggak ada. Ya. Nggak ada yang gitu. Kalau dia ngomong kasar, apa lo? Buat gue. Jadi udah ngomongnya jelas tuh. Ya, kasar. Jadi pendidikan anak laki-laki pertama adalah 0 sampai 5 tahun bahasanya, Pak. Nih, jadi kalau dia ngomong kasar kita bilang, "Nak, dengar dari mana?" Ya, itu kasar. Nah, kalau kamu marah ucapkan yang ini, bilang aku marah. Apalagi kalau dia mencaci kebun binatang dan sebagainya, ya. Ya, jadi kuatin. Dan di fase ini makanya jangan langsung ajarkan bahasa asing. Heran kalau ada orang di umur ini bilingual langsung tuh. Nggak jelas, karena bilingual itu kan membuat anak itu split. Dia bingung karena bahasa itu kan sebenarnya mengajarkan sikap, attitude dan banyak hal, tetapi akhirnya dia bingung. Ya, seperti bahasa Inggris kan dari awal tuh ngomong you. Sama bapaknya ngomong you. Akhirnya dia terjemahkan bahasa Indonesia, bapak kamu mau kemana? Rasanya beda. Di mana kamu ibu? Ngomong kamu. Di bahasa kita nggak pantas. Tapi kalau bahasa Inggris nggak ada masalah. Where are you? Nah, ini kenapa? Kokohkan dulu nilainya. Makanya saya termasuk yang menolak bahasa asing diajarkan, ada tahapannya. Ya, kalau kita lihat Muhammad Al-Fatih itu, dia kuatin dulu bahasa ibunya. Di umur 7 tahun dia baru belajar bahasa asing. Ketika dia udah kuat bahasa ibunya. Kalau sekarang ada TK bilingual, enggak, mohon maaf kalau ada yang menerapkan ini, saya pikir dievaluasi. Walaupun ini kan ada kajiannya ya, saya nggak tahu dari sisi Islam, saya belum dapat contoh karena intinya adalah penguatan bahasa. Dan ini saya juga banyak diskusi dengan para pakar, memang seharusnya bahasa ibu dikuatkan. Itulah kenapa di dalam rumah tangga ibu sama bapak itu ngomongnya itu harus jelas bahasanya untuk ke anak tuh yang gimana. Ya, jangan sampai split. Nah, ini penting. Yang kedua, masa prabalik. Rasulullah itu di umur sebelum dia menjelang balik, dia menggembala kambing. Dan memang setiap nabi itu disebutkan dalam hadis semuanya menggembala kambing. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah seseorang diutus menjadi nabi kecuali pernah jadi penggembala kambing. Maka syarat jadi nabi, ngaku-ngaku nabi pernah jadi penggembala kambing. Ada orang datang, saya nabi kesekian, Mas, pernah gembala kambing di mana? Nggak pernah, jangan percaya. Ya, dari sisi ini aja dia sudah membatalkan dari sisi ini. Nabi semua kata Rasul pernah penggembala kambing. Kata Ibnu Mas'ud, termasuk Anda ya Rasul, termasuk saya. Saya pernah gembala kambing gitu. Menarik, kenapa harus menggembala kambing? Dibahaslah oleh beberapa pakar sirah, ternyata dari menggembala kambing ini Rasulullah diajar kepemimpinan efektif. Berapa banyak kita habiskan anak kita untuk leadership training akan kalah dengan anak yang langsung selama sebulan itu belajar menggembala kambing. Karena menggembala kambing itu nggak semudah yang kita bayangkan. Dia mengatur hewan yang pertama syahwatnya gede. Kambing itu birahnya tinggi. Ngelihat yang bahenol sedikit langsung dikejar. Yang kedua nggak punya akal, nggak bisa diatur. Nafsunya jalan. Makanya hebat kalau ada orang yang bisa gembala kambing. 1, 2, 3 bahkan banyak. Berarti dia bisa tahu tekniknya menaklukkan hawa nafsu. Kalau hewan yang akalnya aja ini nggak jalan itu saja bisa ditaklukkan, apalagi manusia. Sebenarnya pesannya itu. Makanya daripada menginvestasikan, ya, ini bagi pemimpin perusahaan ya, leadership training mana-mana, bawa itu ke kampung, inepin di rumah warga dari kecil. Serius. Mungkin nggak usah kambing dulu, bebek deh.
Saya pernah lakukan ini ke beberapa remaja. Waktu itu ada program kita namanya studi wisata karakter ke Sentul, Babakan. Di daerah Babakan Madang itu. Diinapkan setiap anak itu di setiap rumah, terus membantu tuan rumahnya itu pertama ngembala bebek. Terasa sekali bagaimana emosinya dijaga. Kan nggak bisa. Mau kesal mau bebek mah bodoh amat ya. Mau kita marah-marahin dia mah sebodoh teuing katanya. Mau kita omelin bebek nggak ngerti banget, kamu nggak punya otak. Emang gitu. Mek nggak ngerti dia emang. Kalau orang masih kita bisa bilang nggak punya otak, didiem. Kita marahin, ini nggak bisa. Makanya gini, efektif sekali. Berarti Ustadz gimana enggak? Saya pikir di sini sebenarnya kemampuan leadership itu termasuk anak belajar bagaimana mengurus sesuatu. Makanya kalau kita punya anak prabalik umur 6-7 tahun, melihara hewan piaraan itu juga salah satu pendidikan anak lelaki. Dia bertanggung jawab. Nanti dia terbiasa itu, dia telaten banget melihara kelinci. Itu kan sebenarnya mengajarkan kekawaman. Nanti dia belajar juga untuk misalnya komit dan lain-lain. Jadi yang punya anak laki-laki jangan sepelekan, nak. Ini umurmu sekarang udah 6 tahun. Ayah tawarkan mau melihara ikan mas, ya, melihara hamster, apalagi yang kelinci, atau nggak tanggung-tanggung ayam bebek sekalian di rumah sama kambing. Ayo, ya. Ini saya tawarkan sama anak saya kebetulan setelah dia nih umur ini dibilang, Faris, nih sekarang kamu udah lewat 5 tahun nih umurnya. Sekarang kita belajar Faris untuk memelihara binatang. Dulu Rasul melihara kambing, merawat, menjaganya. Kamu ngapain? Abi tawarin gini-gini. Oh, hamster aja deh, Bi. Hamster dulu. Oke. Saya cari tahu dulu hamster nih gimana ininya. Jadi kita ajarin juga. Karena nanti ini bertanggung jawab juga, nilai-nilai seorang laki-laki sebagai kaum itu ada di situ. Ya, dia dari urusan sepele. Ya, ini pendidikan anak laki-laki. Yang berikutnya Rasulullah di masa balik itu sudah mulai berdagang. Ini lagi-lagi Rasulullah sudah dididik untuk entrepreneur. Dan ada nilai yang kadang kita nggak sadar lagi berdagang itu bukan sekedar dari sisi transaksi jual beli, tapi berdagang di zaman Rasulullah itu adalah jalan-jalan, safar. Seorang lelaki harus punya keunggulan adalah berani safar, berani jalan-jalan. Apa rahasianya kenapa Allah turunkan Islam di Arab? Siapa yang tahu? Salah satu rahasianya kenapa Islam diturunkan di Arab itu disebutkan dalam surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was saif. Dikarenakan ilaf ini tabiat dasar karakter adat orang Quraisy, yaitu biasa rihlah. Rihlah itu jalan-jalan. Jalan-jalan nggak tanggung-tanggung. Mereka di musim dingin jalan, musim panas jalan. Mengapa ada hubungannya antara Islam turun di ini dengan kebiasaan jalan-jalan? Bayangkan kalau Islam turun di suatu suku yang betah berada di kampung, betah di rumah mendok, tinggal nunggu kontrakannya jalan dan sebagainya. Maaf, akhirnya Islam terus gitu aja. Maka dengan kebiasaan Quraisy bisa jalan-jalan, Islam tuh cepat geraknya. Makanya tabiat laki-laki jangan dibiarkan ada di rumah, harus jalan. Kalau perlu nuntut ilmu dari TK jauh nggak apa-apa. Tapi dia happy. Anak saya itu, saya rumah di Bambu Apus. Anak saya TK sekolahnya di Cibinong. Dari toddler dari Cibinong. Tapi happy saja tuh. Karena saya ajarkan bagaimana al-ilmu ya'ti wala yu'ta. Ilmu itu kita datangi, bukan kita datangkan. Itu yang benar. Dan ulama dulu mengatakan begitu, keberkahan suatu ilmu kita datangi. Nah, saya bilang semakin jauh nggak apa-apa. Jadi dia sudah ngukur, Bi, aku sekarang TK di sini ya. Nanti aku SD ke Bogor. Dia udah bilang gitu. Nanti berarti ujung-ujungnya kuliah aku harus ke Arab, nggak mungkin dalam negeri. Gitu deh. Nggak apa-apa, amin. Dia bilang. Anak saya yang SMP sama sekolahnya di Kuningan. Jauh-jauh. Ya. Kenapa? Bukan Kuningan Cirebon, dari rumah saya Bang Bapu Kuningan itu. Kuningan ini Rasulullah saya jalan dia. Bang Bapu Jakarta Timur gitu.
Ini capek ya kalau jalan. Artinya gini, ada rahasianya Rasulullah dengan berdagang itu adalah menarik supaya safar. Karena laki-laki itu salah satu melatih sifat qawam, tahan banting, survive itu dari safar. Makanya orang tua salah satu pendidikannya itu nggak usah banyak ceramah, ajak anak jalan-jalan. Jauh, ya. Ya, ini laki-laki. Kalau perempuan gimana? Ntar ada fasenya lagi pernikahan perempuan berbeda. Tapi ini laki-laki. Yang berikutnya adalah magang perang. Ini Rasul menarik. Di umur 15 tahun dia magang perang. Perang Fijar namanya. Dan itu di perang Fijar Rasulullah itu cuma mengutin anak panah. Nggak perang beneran. Ternyata Rasulullah di umur itu cuma mengutin anak panah. Cuma melihat observasi bahasa kita. Ternyata di umur ini memang anak seharusnya sudah melihat gambaran usia dewasa itu ngapain. Makanya kalau anak libur, dia harus sudah mulai dimagangkan dalam aktivitas pekerjaan orang dewasa. Bapaknya apa? Bapaknya ternyata seorang direktur perusahaan. Lagi libur, anaknya mendampingi dia jadi asisten. Mungkin dia ngeliat aja dulu. Bapaknya seorang arsitek, turun ke lapangan teknik sipil. Ngeliat aja dulu. Nggak harus tugaskan. Karena Rasulullah perang itu nggak langsung. Nah, yang hilang di anak sekarang adalah dia dari remaja itu nggak punya visi. Gue mau ngapain nanti pas dewasa. Makanya dia nggak punya gambaran mau menuju apa. Anak remaja khususnya lelaki sekarang itu kalau dia tidak jelas mau melakukan apa di usia dewasa, makanya di usia remajanya itu dia lebih banyak memuaskan syahwat dia aja. Karena nggak tahu mau meraih apa. Makanya tugas orang tua adalah membuka jalan. Nah, ini masjid kelak yang akan tinggikan bangunannya umur adalah kamu. Nah, kelak, ini pengemis ini nih, kamu yang akan bantu dia untuk tidak mengemis lagi menjadi orang ini. Dia punya gambaran. Muhammad Al-Fatih muda, itu kan menarik ya, bagaimana bapaknya itu menyerahkan pengasuhannya karena berasa anaknya bandel itu ke Syekh Ahmad Qurani. Syekh Ahmad Qurani nggak disuruh nih, kalau anak saya bandel saya kasih kayu pukul aja gitu ya. Tapi nggak lakukan Syekh Ahmad Qurani. Di pagi-pagi anaknya dibawa jalan-jalan keliling di sekitar Selat Bosforus. Kemudian setelah jalan-jalan lari-lari terus ditepok pundak anak ini Muhammad Al-Fatih muda. Kamu lihat nggak yang di sana apa? Kemudian anak ini bertanya, apa itu? Itu adalah benteng Konstantinopel yang sudah 8 abad tidak tertaklukkan. Dan Rasulullah mengatakan yang menaklukkan ini adalah sebaik-baiknya panglima dan sebaik-baiknya pasukan. Kemudian ditepoklah Muhammad Al-Fatih, dan aku meyakini bahwa kelak kamu yang akan taklukkan. Sehingga kalau pulang Muhammad Al-Fatih selalu mengatakan gini, jangan-jangan saya itu. Jangan-jangan saya. Jadi yang hilang di anak kita itu sekarang adalah pikirannya jangan-jangan yang akan menyelamatkan itu saya. Umar bin Abdul Aziz muda, sama, dia bandelnya nggak ketulungan. Ya, dia kan Umar bin Abdul Aziz ini kan bapaknya seorang gubernur di Mesir. Ya, Abdul Aziz bin Marwan ini, makanya anaknya itu ditinggalin, diasuh sama Syekh Soleh bin Kaisan. Setiap bulan anak ini dikasih 1.000 dinar atau kalau sekarang sekitar 2,5 M itu per bulan. Tuh. Makanya nggak tanggung-tanggung kan. Umar bin Abdul Aziz muda itu gayanya parlente sekali. Parfumnya itu adalah yang harganya berapa ratus ribu dirham. Pakaiannya itu kalau dipakai dipandang orang lebih dari 20 detik dicopot sama dia, ganti sama yang lain. Nggak layak. Orang melototin gini, ih bagus banget gitu. Ganti yang lain. Saking dia merasa itu. Bahkan kalau pembantunya salah ngasih parfum terbaik malah dikasih minyak sinyong-nyong gitu, tendang itu pembantunya. Karena saking dia penampilan, dia emang bandel banget. Tapi ada peristiwa menarik kenapa akhirnya dia berubah. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dan kitab Sirah wal Manaqib Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi suatu hari dia naik kuda sama sepupunya. Pas lagi naik kuda, tiba-tiba dia jatuh. Pas jatuh dia kebentur ke tanah. Jidatnya luka. Kemudian sepupunya bersorak gembira. "Ah, kamu nih orangnya," ketawa. Anak muda digituin gimana nggak tersinggung. Kurang ajar, bukannya nolongin malah ngetawain. Enggak, nih maaf nih, jangan tersinggung dulu. Karena aku ingat kakekmu Umar bin Khattab pernah ngomong gini, akan muncul generasi hebat dari keturunanku yang punya ciri bekas luka di
jidatnya. Umar pernah ngomong gitu. Akan muncul pemimpin hebat dari keturunanku punya ciri bekas likatnya. Nah, Umar bin Abdul Aziz pulang tuh sambil berpikir gini. Dia setiap melihat kaca berpikir gini. Jangan-jangan pemimpin yang maksud itu saya. Maka bukalah visi anak kita yang laki-laki dengan mengatakan gini, nak, ini tanah, nak, ini masjid ini yang akan jadi imamnya mudah-mudahan kamu. Masjidil Haram itu, nak, syekhnya udah tua. Mungkin ya kalau dia nanti dicabutnya oleh Allah husnul khotimah, mungkin penggantinya adalah kamu. Anak harus muncul kalimatnya adalah jangan-jangan itu saya. Itu. Nah, anak sekarang tuh yang laki-laki nggak tahu mau kemana, karena nggak punya pikiran, nggak tahu. Coba tanya, kamu mau apa? Nggak jelas, nggak mantap. Anak saya kalau dari SD udah ditanya, yang SMP, yang SD itu, kamu apa cita-citanya? Pengen jadi ulama. Dan menurut dia ulama itu wajib lulusan Al-Azhar Kairo. Jadi kalau kata dia nggak sah seorang ulama kalau nggak lulusan Al-Azhar Kairo. Jadi harus dapat gelar LC. Jadi, ya itu pikiran dia. Jadi berdagang magang perang. Berikutnya yang keempat, masa dewasa awal Rasulullah aktif di organisasi namanya Hilful Fudul. Rasulullah di umur 21 tahun membuat perjanjian itu untuk menegakkan hukum di kota Mekah dalam suatu organisasi namanya Hilful Fudul. Jadi di umur ini peristiwanya gara-gara ada seorang pedagang dari Persia, barangnya dibeli tapi nggak dibayar oleh Wail bin As. Maka dia teriak di atas bukit, wahai penduduk Mekah, apakah tidak ada kemuliaan kalian sehingga orang lemah dizolimi di kampung ini? Sehingga beberapa orang itu berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Ada Al-Fadil bin Abbas, ada Al-Fudail bin Abbas. Mereka ngumpul membuat kesepakatan yang disebut Hilful Fudul. Salah satu hukumnya adalah bagaimana menegakkan hukum di kota Mekah. Salah satu prestasi Rasulullah di umur 21 tahun adalah membebaskan seorang wanita yang diculik oleh Bani Najjaj. Jadi Rasul di umur muda sudah jadi superhero. Maka anak kita ketika sudah umur remaja memang harus aktif di organisasi yang mengasah itu. Kalau dia, maaf ya, jadi mahasiswa zaman kupu-kupu doang, ya, kuliah pulang, dia nggak berpikir, ya, tes mati. Dia tidak berpikir untuk aktif dalam dunia kampus, maka perlahan-lahan qawamnya hilang. Ingat, perlahan-lahan qawamnya hilang. Maka dia hanya menjadi hamba akal saja. Maka kepedulian itu hanya sampai wilayah akal. Maka anak kita itu kalau masalah karakter itu jawab paling gampang. Lihat ujian PPKN. A, apa yang kamu lakukan kalau ketemu nenek-nenek pengemis? A, jedotin kepalanya. B, beri dia makan. C, usir dia. Semua melingkarin B. Tapi kejadiannya belum tentu. Ketemu nenek bisa bener, ngapain sih, gangguin aja. Karena nggak punya pengalaman. Itulah kenapa orang tua khusus mendidik anak laki-laki perbanyak tarbiyatul maidaniyah. Harus berani. Saya pernah membawa beberapa anak itu bikin program namanya No Money No Paket. Anak SMA. Bawa ke Bandung, dari Jakarta bilang, kamu datang ke Bandung gak ada uang, gak ada bekal, kamu 5 orang datang Bandung bertahan hidup. Tidak meminta-minta, tapi kamu mengandalkan skill kamu, nanti jam sekian ngumpul di masjid ini, jam ini ngumpul di masjid ini. Tapi kak gini, ini belajar karakter. Kemarin kita lagi mau bikin program ke Hong Kong, anak-anak yang menengah ke atas ini, itu saya kasih peta aja di Hong Kong, terus nanti ngumpul di ini. Alhamdulillah kemarin Ustadz Bakhtiar Nasir udah lakukan ini sama beberapa anak, khususnya anaknya dia. Jadi pas datang ke sana anaknya langsung di briefing. Ini petanya Hong Kong, ini kartu MRT-nya, itunya tiket MRT-nya, dan ini sedikit uang. Manfaatkan itu, kalau ada sisanya itu buat kamu.
Wah, anak ini tertantang. Kenapa? Memang harus. Itu semua laki-laki. Ya. Terakhir, Rasulullah keqawamannya ini ditunjukkan dengan memilih pasangannya tepat yang membuat dia terasah lagi, yaitu ketika dia tidak salah memilih Khadijah. Maka banyak lelaki yang sebenarnya punya jiwa qawam salah milih istri, malah mendem akhirnya. Maka pasangan berpengaruh. Ya, bahkan ada yang sebenarnya dia hilang seqawam ketika mendapatkan istri yang bagus, maka muncullah keqawamannya, yang menghargai dia, taat kepadanya, tidak mendominasi dan sebagainya. Maka inilah pengasuhan anak laki-laki, targetnya adalah seperti Nabi. Tidak mungkin jadi Nabi tapi seperti Nabi. Nah, seperti Nabi berarti ikutlah Rasulullah SAW. Ya, sehingga seksualitas dia adalah total. Dia bergaya khas laki-laki, dia cara jalannya, dia benar-benar penampilan dia cara laki-laki. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bukan kesempatan bagi yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bangga dan bahagia malam hari ini bisa mendengarkan ceramah Ustaz yang sangat sesuai dengan kondisi kita pada saat ini. Kita melihat banyak sekali penurunan dari segi moral bangsa, di mana ada ibu bunuh anak, Ya. anak bunuh ibu, orang tua berkosa anak dan sebagainya. Ini saya lihat banyak disebabkan oleh karena 4 atau 5 langkah yang Ustaz sampaikan tadi tidak dijalankan oleh rata-rata orang tua. Saya beruntung dari generasi orang tua saya, generasi 45 Ustaz. Jadi generasi sepuh. Dan pada saat itu memang orang tua saya sangat ketat di dalam mengarahkan anak-anaknya. Umpamanya kalau saya waktu SMA mau pinjam mobil buat Sabtu depan, dari sekarang itu mulai Senin sampai Sabtu harus cuci mobil. Jumat saya nakal, Sabtunya nggak jadi dikasih mobil. Jadi memang disiplin merupakan salah satu fungsi yang paling penting di dalam membesarkan dan menumbuh kembangkan seorang anak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sekarang rumah tangga di era reformasi katanya, reformasi itu bisa, karena kita lihat pahlawan atau idola anak-anak sekarang ini udah bergeser Ustaz. Banci-banci yang di TV dianggap sebagai hebat. Nah, tampil di TV jadi banci, akibatnya apa? Anak umur 5 tahun diperkosa di sekolah dan sebagainya. Ini menurut saya udah terlalu parah. Ya. Jadi saya rasa ceramah-ceramah seperti ini harus lebih banyak disosialisasikan kepada khususnya orang-orang tua. Sekarang ini banyak juga terjadi perceraian yang anak-anaknya terlantar dan sebagainya. Saya rasa harus kita sama-sama bergandengan tangan sebagai orang tua untuk mensosialisasikan apa yang Ustaz sampaikan di sini. Jadi untuk itu saya mohon Ustaz, kalau memberikan ceramah agama, tolonglah hal seperti ini lebih banyak disampaikan kepada jamaah agar bangsa ini bisa selamat. Ya. Karena kalau tidak, saya lihat udah nggak jelas kita mau arahnya kemana. Betul. Itu saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir. Terima kasih Bapak atas dukungannya. Ya. Jadi kalau dibilang ini juga salah satu yang saya kerjakan sama teman-teman, tidak hanya saya sendiri. Makanya saya lebih memilih sekarang memang kajian-kajiannya lebih di keluarga. Majelis Taklim Sabina semua membahas tentang pengasuhan. Dan kita bikin kurikulumnya. Kita juga lagi membuat nanti, kalau yang remajanya sudah kita buat kan, kemarin saya sampaikan ada Apwa Ar-Rahman Prewedding Academy. Ya, itu kurikulumnya sudah kita buat ya, sebelum menikah punya ilmu berumah tangga. Yang sudah jadi orang tua nanti bulan Oktober kita bikin namanya Ar-Rahman Parenting Class. 1 bulan full belajar bagaimana, tapi untuk gelombang pertama yang pernikahannya di bawah 10 tahun.
Karena beda anak yang pernikahan 10 tahun sama setelah 10 tahun. Nanti 10 tahun ada lagi. Jadi memang di sini. Bahkan sekarang khutbah Jumat saya semuanya temanya tentang pengasuhan. Terutama saya tahu bahwa di setiap khotib Jumatan itu ayah selalu ngumpul. Ayah dan calon ayah. Yang jadi masalah adalah banyak khutbah Jumat itu banyak ayah yang nggak dibekali ilmu mendidik anak. Ya, dia tahu dijelaskan surga neraka, dijelaskan bagaimana bertanggung jawab, tapi nggak tahu gimana sih anaknya kenalin mimpi basah anak gimana sih. Yang pernah saya tanyakan, banyak ayah yang nggak tahu kapan pertama kali anak laki-lakinya mimpi basah. Padahal ini kecelakaan pengasuhan luar biasa. Islam bahasan pertama itu adalah kesucian atau haroh. Dan itu adalah syarat sah untuk orang bisa ibadah. Tapi ada anak laki-laki yang dia ibadahnya itu, dia rajin sholatnya tapi nggak tahu mandi junub. Karena bapaknya nggak pernah jelasin. Baru tahu mandi junub di kelas 2 SMP ketika gurunya jelasin di pendidikan agama. Padahal anak sekarang sudah kelas 5 SD sudah mimpi basah. Berarti ada yang berapa tahun si bapak nggak memperkenalkan ini. Karena masalah ini menjadi sesuatu yang tabu. Makanya memang dulu saya pernah buat lembaran Jumat sampai 20 edisi. Ya, support dana pribadi dari kantong sendiri sama kawan. Dikirim ke 100 masjid perkantoran, namanya lembaran sahabat ayah. Kita cetak 10.000 di 100 masjid perkantoran, gratis kita kirim, ya, hanya sampai 20 edisi, dananya nggak kuat lagi, ya. Habis itu kita jadikan buku, ya. Dan itu salah satunya karena kami tahu lembaran Jumat yang ngomongin anak tuh nggak ada, ya. Makanya kita bikin temanya praktis, bagaimana mencegah kekerasan seksual tuh ada sebenarnya sudah saya bahas. Ya, di beberapa lembaran itu juga ada, ya, dan itu juga dijelaskan dalam beberapa hal. Ini inisiatif. Jadi kalau ditanya, terima kasih, dan saya memang selalu tema ini selalu saya sampaikan di jamaah saya khususnya untuk membahas tentang masalah keluarga. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa malpraktek yang paling bahaya di dunia ini malpraktek menjadi orang tua. Ya, dokter malpraktek resikonya pasti ada, arsitek malpraktek resikonya ada, tapi orang tua malpraktek lebih dahsyat lagi. Dan kita nggak sadar sekarang banyak orang tua yang melakukan malpraktek. Ya, guru yang malpraktek ada juga dan sebagainya. Biar nggak malpraktek adalah pelajari ilmunya. Ya, itu saya pikir. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di umur Rasulullah 2 tahun ketika masih bersama bapak ibu Rasulullah di kampung, beliau pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Nah, kalau untuk di zaman sekarang kita sebagai umat Rasulullah, apakah kita juga boleh meruqyah anak-anak kita di umur-umur itu? Iya. Setahu saya 2 kali Rasulullah diruqyah, tapi salah satunya di umur 2 tahun itu. Iya. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah itu kan artinya mantra. Mantra yang kalau dalam Islam ruqyah syariah, mantra yang bersumber dari Al-Quran, baca-bacaan yang syar'i. Makanya membacakan doa, membacakan Quran di depan anak, mafi muskilah, nggak ada masalah. Ya. Apalagi anak yang dia memang belum terbiasa untuk mendengarkan kalimat-kalimatul haq, kalimat-kalimat yang benar. Dan boleh saja orang tua membiasakan itu. Ya, membiasakan itu untuk bagaimana anak terbiasa. Tapi kalau yang memang hadis ini kan bukan sekedar ruqyah, tapi juga dibelah dadanya, diambil bagian yang kotornya. Walaupun sebagian ini mengatakan karena periwayatannya dari Ibnu Ishaq, ya, maaf, di Al-Waqidi, ada yang meragukan hadis ini. Tapi ala kulli hal, ini mungkin kita bisa katakan kalau sejarah ini benar, mungkin yang bisa kita rasakan bagaimana anak juga terlatih untuk perasaannya, emosinya secara positif sudah diajarkan di sini, ya. Dan kalau tadi kaitannya dengan ruqyah, nggak ada masalah, Bu. Bacakan yang baik, ya.
Di dalam misalnya zikir-zikir maksurat itu kan juga ruqyah yang boleh kita katakan. Asbahna wasbal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatil ikhlas wa hakadha dan sebagainya. Ya boleh dilakukan oleh anak ini ya. Jadi anak terbiasa Bu. Daripada ibu nyanyiin lagunya Ayu Ting Ting dan sebagainya, mendingan bacain itu tadi ya. Itu lebih baik ya, bacaan-bacaan ini lebih utama. Iya, kan begini, konsepnya adalah memang tahapan Allah ciptakan. Memang nih kajiannya nanti ada judulnya pengasuhan anak 0 sampai 2 tahun. Di beberapa ayat Allah sebutkan bagaimana tahapan perkembangan tubuh manusia yang sebenarnya memberikan inspirasi apa yang harus dilakukan. Misalnya Allah katakan innasam awal basar wal fuad. Selalu disebutkan Allah menciptakan mulai dari pendengaran, penglihatan, baru fuad, emosi. Artinya apa? Dari bayi, anak itu yang pertama kali aktif adalah sam'a, pendengaran. Itu umur 7 bulan dalam kandungan. Makanya di umur inilah kenapa orang tua harus sudah mulai berkata-kata yang positif. Ya, nggak boleh sembarangan. Bahkan kalimat bercanda pun nggak boleh. Sebagaimana kita tahu Hanna binti Fakhud saat hamil ngomongnya adalah yang positif. Ini nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Sesungguhnya aku bernazar anak keturunanku nanti menjadi muharrara, hambamu yang taat. Jadi ibu jangan bercanda di sini iseng-iseng ngelus anak sambil ngomong mudah-mudahan nak jadi personil JKT48 ya menang X Factor, dampingi Fatin dan sebagainya. Ini bahaya banget. Bercanda tapi nggak tahu kok diijabah sama malaikat. Nah, makanya kenapa di umur ini adalah kalimatnya positif dan sebisa mungkin adalah memang pendengaran itu lebih banyak dengar. Yang menarik penelitian terbaru di umur bayi 7 bulan ternyata suara yang lebih bisa didengar adalah suara ayah dibandingkan ibunya. Karena suara ayah tonnya itu ternyata lebih masuk ke resonansi ke frekuensi pendengaran anak karena lebih rendah. Makanya di umur ini justru bapak yang banyak dialog membacakan Quran di depan perut ibunya sambil mengelus, ngomong assalamualaikum nak, ini ayah ya nak, bukan tetangga gitu ya, asli swear sumpah gitu misalnya. Terus dia bacakan ayat-ayat Allah, bahkan kalau perlu sering-sering ya. Setelah itu baru al-basar. Basar itu berarti penglihatan. Kapan penglihatan itu? Pas baru lahir 0 sampai 6 bulan itu jarak pandang bayi 30 cm. Makanya kalau ngomong bayi bawah 6 bulan nggak boleh dari jauh, adek, nggak boleh, harus berhadap-hadapan. Rasulullah mencontohkan kalau sama cucunya itu beradu nose to nose, hidung dengan hidung, bahkan lidah dengan lidah. Disebutkan dalam sebuah hadis, setelah itu menjulurkan lidahnya ke depan Husain. Kemudian Husain menarik, menggigit, ditarik gitu. Kenapa? Karena di wajah selama umur 6 bulan anak itu harus men-scan wajah siapa yang paling banyak dalam memori dia yang nanti akan dimunculkan saat dia remaja. Hal inilah kenapa anak yang saat umur ini jarang melihat wajah orang tuanya, maka saat remaja dia tidak punya namanya emotional bonding kembali kepada orang tuanya kalau lagi ada masalah. Perhatikan surat Yusuf ayat 24 ketika Yusuf mengalami ujian luar biasa. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita ini disebutkan Zulaikha ini punya kecenderungan syahwat terhadap Yusuf. Begitu juga Yusuf, ternyata Yusuf juga punya kecenderungan syahwat, disebutkan wa hamma biha. Laula an ra'a burhana rabbi, seandainya tidak ada burhan dari Tuhannya. Ibnu Katsir mengatakan begini, saat Yusuf, makna burhan ya, burhan ini kan artinya petunjuk, tapi diartikan oleh Ibnu Katsir bahwa dalam sebuah hadis saat Yusuf hendak naik birahinya muncul tiba-tiba wajah ayahnya yang terpisah di berapa ribu kilometer. Ayahnya kan ada di Syam, sementara Yusuf ada di Mesir. Jadi ayahnya itu disebutkan lagi Yusuf hendak memeluk, ayahnya menggigit jarinya dan mengatakan, nak, jangan kamu permalukan nasabmu yang berujung pada Ibrahim Khalilullah. Jaga kesucianmu, sesungguhnya engkau seorang nabi. Dia kaget, dia langsung tinggalkan tempat maksiat itu.
anak laki-laki yang dekat dengan ayahnya di usia dini, maka cenderung menjadi pribadi yang kokoh, tidak plin-plan dan alay, dipengaruhi. Karena ada wajah ayah. Alay itu kan anak melayang maksudnya. Melayang tuh maksudnya gampang ditiup angin. Lawannya alay itu afi. Afi itu anak gravitasi. Iya, itu istilah-istilah mudahnya gitu. Kenapa sebut gravitasi? Karena dia ajak di bumi, melangkah berdasarkan kehendak. Kalau alay dia ditiup angin, makanya trennya ikut-ikutan. Diajak sholat ayo, maksiat ayo. Pagi-pagi rajin zikir subhanallah subhanallah, malamnya ajib sama gelengnya. Kan ini anak alay ya. Makanya alay ini ya cirinya kan dua ya. Kalau ditanya, "Adek mau makan mie ayam apa bakso?" Terserah. Alay itu selalu ngomong gitu. "Mau ikut mama apa papa?" Terserah. Ya, tadi acara di sekolah gimana? Ya gitu deh, gitu. Jadi kalau nggak terserah dan ya gitu deh. Ini disebut dengan thinking shock, gegar berpikir. Sehingga anak yang gegar berpikir gampang dipengaruhi orang. Ini bagus loh, bla 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 bla. Iya deh. Makanya salah satu tujuan Quran turun adalah la'allakum tatafakkarun, la'allakum taqilun, agar kamu berpikir, berakal. Makanya anak kecil dilatih supaya berpikir dan berakal. Jadi selalu ditanya sehingga nanti dia berimbang, enggak kayaknya enggak begitu, kritis tuh bagus. Yang mematikan kritis apa? Orang tua. Nanya mulu sih kamu. Bawel. Akhirnya anak enggak pernah mau nanya, ujungnya adalah dia terima semua. Maka kalau anak bertanya, ini kita lagi menjaga fitrahnya dia. Dia jangan sampai udah besar nanti mau aja apa kata orang gitu. Ya, jadi itu Bu. Jadi makanya ada sosok ayah. Ayah mengatakan itu. Ya, harus menjadi, makanya di umur ini benar, dia setelah 6 bulan barulah dia bisa melihat di atas 30 cm. Baru setelah itu Fuad itu setelah 6 bulan itu emosi. Maka di umur ini dia akan membaca wajah marah tuh gimana, wajah tersenyum gimana, ya terkaget gimana gitu ya. Makanya di umur ini jangan sekali-sekali menampilkan emosi cemas. Anak belajar emosi pertama dari orang tua, khususnya ibunya. Ibu pencemas melahirkan anak pencemas. Ibu yang pemarah melahirkan anak pemarah. Ringkasnya begini, ibu ini dan bapaknya mewakili wajah Allah di muka bumi. Anak mengetahui Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dari mana? Itu dari wajah pertama yang dikenal. Tapi kalau ibunya galak, bapaknya galak, maka dia taunya Allah Maha Galak. Ya karena bapaknya galak, suka mukul, dia taunya Islam tuh menakutkan, Allah pengancam, Allah itu menyeramkan. Maka Rasulullah tuh kalau sama anak kecil itu banyak toleransinya. Kencing depan dia nggak digampar, bahkan terusin. Ibunya malah terusin, nggak apa-apa. Ibu, air pipis ini bisa dibersihkan, tapi luka di hatinya sulit diobati, kan gitu. Maka Rasulullah tuh sama anak kecil luar biasa, karena ingin anak ini tahu bahwa ini aku nih mewakili wajah Allah muka bumi. Karena itu kalau kamu melihat aku nyaman, kamu tahu Allah lebih nyaman lagi. Ibu makanya jangan sekali-sekali menularkan emosi negatif ke anak. Karena anak belajar emosi pertama kali dari orang tuanya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi kalau tadi ibu tanyakan bagaimana Al-Fatihah, nggak apa-apa, itu memang harus sering diulang. Contohnya adalah ibu lihat siapa ya anak yang di Aljazair namanya Abdurrahman Faiz kalau sana. Yang dia umur 3 tahun sudah hafal Quran. Kan menarik, waktu kecil itu, waktu dalam keadaan ibunya hamil, ibunya itu selalu nyetel tayangan Quran dan membaca Al-Quran sampai berapa kali khotam. Ibunya bukan ulama, bukan ustazah. Ya, dia baca terus dan setel tayangannya dengan radio itu Quran aja. Nah, menariknya anak ini ketika udah umur 2 tahun belum bisa sempat bicara. Belum bisa juga. Saya ada videonya di sini. Kemudian pas umur 2 tahun dia bisa, sekalinya bicara dia ngomong surat Maryam. Orang kalau bicara pertama kali kan mama papa, enggak dia kaf ha ya ain mim, langsung kaget. Terus sebutin surat yang lain. Itu karena dia gitu. Ini ada di sini ntar. Saya lupa nama, Abdurrahman Farih kalau tidak salah namanya.
Di sini sebutkan bagaimana maaf film inspirasi. Di sini tahu. Nih hafal Quran ya. Ini sekilas saja, namanya kalau nggak salah Abdurrahman Farih. Di sini. Gak apa-apa, ini saya tayangan. Namanya Abdurrahman Farih ya. Abdurrahman Farih. Nih dia lagi nyetor hafalan surat Maryam. Dan itu sambil happy aja bacanya gitu. Di depan beberapa ulama Quran. Iya, kalau nggak salah dia Al-Jazair yang agak panjang nih. Dia nyetor hafalannya. Sambil bercanda-canda aja tapi hafal 3 tahun. Nah makanya jangan sepelekan di masa momen itu untuk ini ya. Walaupun nggak harus target ya. Kayak misalnya gini, saya selalu memanfaatkan anak saya kalau lagi ngantar sekolah itu nambah 1 ayat. Ya misalnya kalau lagi nyetir gitu. Ayo Faris, biasanya kita mainnya itu adalah karena memang fase ini kan fase yang paling mudah gitu ya. Misalnya kadang kalau main petak umpet sama anak tuh jangan 1, 2, 3, 4. Kalau anak saya tuh punya ide kreatif, yaitu adalah selesai anaba baru selesai. Jadi anak saya itu adalah Abi ngumpetnya ngitungnya nggak boleh 1, 2, 3. Jadi nggak tahu gimana dia nyuruh saya baca anaba dulu. Amma yatasaalun anin nabail azim alladzi, nanti baru nyari setelah innalil muttaqin baru gitu. Saya bilang panjang amat. Tapi gini anaknya suka. Atau kadang-kadang di mobil ganti-gantian gitu, misalnya amma yatasaalun dia bilang anin nabil azim alladzim fi mukhtalifun kala saya lamun summa kala saya, jadi ganti-gantian. Dan setelah udah selesai mereka happy, tambah yo nak tambah 1 ayat. Jadi sehari 1 ayat. Ya, alhamdulillah anak saya sudah hafal juz 30 ya, 4 tahun. Nah, karena itu nyetor 1 ayat aja. 1 ayat itu sebenarnya gampang, simple gitu. Tapi anak saya 1 ayat nggak kurang puas, nambah lagi gitu. Sebenarnya saya nggak usah buru-buru gitu. Karena kan abinya harusnya nambah hafalan juga, jangan khawatir. Dia keduluan. Kebanyakan kita yang belum kan repot. Susul gitu. Jadi memang gitu. Ya. Kurang lebih gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ibu yang belakang boleh. Masa sekaligus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, menumbuhkan fighting spirit di dalam diri anak sedari dini, maksudnya di preschool gitu ya, usia preschool di bawah 5 tahun itu seperti apa? Terutama anak laki dan kalau misalnya dia cengeng gitu lebih mudah menyerah kayak gitu, gimana kita mengantisipasinya supaya kita juga nggak emosi. Yeah. Jadi diarahinnya seperti apa? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, saya mau bertanya, kalau kita punya anak perempuan kebetulan ada 10 tahun, 9 tahun, dan 3 tahun, yang laki-laki 3 tahun, itu masih sekaman gitu Ustaz. Itu pada saat kapan ya kita misahin mereka? Ya. Terutama yang laki-laki ini masih maunya sama kakak gitu. Iya. Terus yang kedua, gimana kalau tentang pendidikan musik gitu Ustaz? Itu sebenarnya buat mungkin karena ini tema yang laki-laki, menurut Islam gimana gitu Ustaz? Iya. Terima kasih. Baik. Jazakumullah khairan katsir. Terkait menumbuhkan fighting spirit, yang ingin saya katakan pertama adalah tidak ada anak yang langsung ujuk-ujuk pede, ujuk-ujuk berani, ujuk-ujuk langsung mantap, enggak. Contohnya adalah Ismail. Di dalam surat As-Saffat 102 itu disebutkan bagaimana penyembelihan Ismail. Inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara.
Nah, kata Ibrahim, sesungguhnya ayah bermimpi suatu malam menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka Ismail menjawab apa? Ya abatif alma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan perintah Allah kepadamu, niscaya kau dapatiku sebagai orang yang sabar. Menariknya ayat ini, kata Syed Qutb dalam tafsir Fizil Quran, sebenarnya Ismail takut. Terbukti kalimatnya adalah satajiduni insya Allah. Kalau dia berani, jawabannya adalah sami itu wato tuh. Saya dengar saya taat nih, sembelih aja gitu. Tapi dia masih pakai kalimat satajiduni insya Allah. Kenapa? Karena keberanian itu berproses. Nah, kenapa anak ini sebenarnya takut tapi maksa diri untuk berani? Pertama, ada 2 alasan. Karena bukti bahwa akidahnya sudah tertanam. Yang kedua, karena interaksi yang kuat sama bapaknya dan sering dihargai sama bapaknya. Jadi anak yang sering dihargai, diajak dialog, bukan instruksi, dia tidak dipaksa, maka dia punya rasa untuk mengupgrade diri dia. Ya. Selama ini anak itu selama ini memang dipaksa. Makanya tahapannya kalau anak mau fighting spirit adalah dialog dulu. Dialog itu menjelaskan kondisinya. Kenapa anak takut? Karena dia nggak blank. Dia punya blind spot, itu apa sih lokasinya. Makanya ada namanya transition time. Nah, nanti tuh kamu akan masuk ke sekolah baru. Di sana tuh ada ibu ini, ada ibu ini. Lokasi yang gini, kamu lihat dulu boleh. Jangan langsung dia terlibat, makanya dia liatin dulu. Dia melihat dulu. Anak harus memetakan dulu. Kemudian tahapan berikutnya dampingi. Dampingi itu adalah bukan berarti langsung, biarin di aktivitas, mungkin dia ngelihat dulu. Ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, mulai diberikan amanah sendiri, dibantu sedikit sisanya. Misalnya gini, kalau anak misalnya membawa sesuatu yang berat gitu ya, kitanya yang nyiapin, dianya jalan, tapi masih ada keterlibatan kita sampai dia bisa mandiri total. Jadi ada kebertahapan. Ya, misalnya gini, aku nggak mau nyerah, ya deh. Bunda bantu ya nak, sampai ini nanti kamu yang teruskan. Untuk sementara begitu Bu. Jadi dicicil seperti itu. Jadi jangan sampai anak menjadi lemah. Nah, kenapa anak ini juga nggak punya jiwa berani? Ini ada kajian menarik. Kenapa anak sekarang nggak punya motivasi? Di Mesir itu ada penelitian disampaikan oleh Profesor Malik Badri, bahwa anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayahnya lebih termotivasi dan berani serta berprestasi dibandingkan jika dibangunkan oleh ibunya. Maka cara pertama untuk mencetak anak berprestasi, pagi hari bukalah dengan melihat wajah sosok ayah. Anak itu pagi dia harus punya role model, proyeksi tokoh. Siapa tokoh yang akan dia buka? Kalau tokohnya adalah bapak, dia tahu dunia bapak tuh dunia luar, dunia kompetitif. Itu masuk dalam benak dia, bapak aja orang begini kompetitif. Kalau yang membuka matanya setiap hari adalah ibu, ya walaupun ibunya bekerja, dunia ibu kan gak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour kan gitu ya. Ya kan gak jauh-jauh dari situ. Nah, anak juga berpikir gitu. Makanya ayah pertama kali sunnahnya membangunkan anak pagi hari. Kemarin sudah saya contohkan ngapain aja, bertanya mimpi, memberi motivasi. Rasulullah kan kalau pagi apa? Pertama kali Rasulullah tanyakan kepada sahabat, ma ra'a ahadukum minkumul barihatur ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Ini menarik sekali. Jadi bukan ngingetin PR. Ya, ayah tuh pagi-pagi fungsinya bukan timer, tapi motivator. Jadi pertama nanya adalah, nak mimpi apa semalam? Nah, harusnya begitu. Terus, aku mimpi ini ya. Insya Allah kamu jadi orang hebat. Jadi motivasi itu dibangun pagi hari. Makanya tugas orang tua, bapaknya itu tadi. Bapak bangunin. Ibnu Abbas tuh kenapa begitu ngefansnya dalam tanda kutip ya sama Rasul? Karena dia setiap saat tuh yang bangunin tidur itu Rasul. Karena dia kan tidurnya nggak jauh dari rumah Rasul, dan Rasul dibangunkan.
Jadi memang ada tokoh yang membangun, itu yang akan masuk dalam ini dia. Jadi kalau ingin anak laki-lakinya salah satu punya jiwa berani, jiwa fighting dan sebagainya, bapaknya terlibat khususnya bangunin anak pagi-pagi. Ya. Oke, yang kedua, saya tadi anak ini berkaitan dengan pengajaran adab. Kapan pengajaran adab? Pengajaran adab itu sebenarnya dimulai dengan pada saat dimulainya ibadah sholat. Ya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan dan sebuah hadis Rasulullah mengatakan idza arafa yaminahu min shimalihi famuru bisolah. Jika seorang anak bisa membedakan kanan dan kiri, perintahkan sholat. Hadis ini memberi sebuah indikasi bahwa anak baru bisa diajarkan sholat kalau bisa bedakan kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu adalah ketika otak anak sudah mulai berfungsi, sudah mengenal hukum logis. Karena kalau bisa bedakan kanan kiri artinya sudah berpikir logis. Maka menanamkan adab kepada kakaknya termasuk kepada siapapun itu pada saat anak sudah bisa bedakan kanan dan kiri, itu sudah diperkenalkan. Adik laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, gitu. Jadi sudah diperkenalkan, ya. Bagaimana caranya? Mau tidak mau dia harus didampingi dulu dengan siapapun. Ini tentu ada beberapa yang mungkin tidak sulit, agak sulit praktekkan, khususnya kalau misalnya keluarganya banyak, anaknya banyak, sementara rumahnya RSSSS, nggak mungkin ya pindah di mana gitu. Ya pasti mau tidak mau ada beberapa yang agak sulit ya, mau nggak mau tidurnya kadang masih umur 5 tahun sama kakaknya masih. Tapi kalau kita mungkinkan sudah punya kamar sendiri, didampingi, ya 5 tahun didampingi untuk tidur sendiri, ya. Adabnya seperti itu sama kakaknya, ya. Dan dia harus sudah lakukan. Paling penting di umur ini adalah umur krusial. Lagi-lagi jangan sampai terlalu banyak peran wanita. Udahlah kakaknya lebih banyak main perempuan, ibunya mestimulan, bapaknya nggak terlibat, guru sekolah perempuan juga. Dikepunglah anak ini dengan karakter perempuan. Ya, makanya nanti gagah versi ibu-ibu. Ibu guru cerita Umar bin Khattab tapi gaya ibu-ibu. Anak Umar bin Khattab gagah gitu. Makanya anak sekarang gitu, segagah-gagahnya Olga ya gitu. Karena dari kecil ibunya banyak terlibat. Gurunya perempuan juga. Jadi memang sekarang bagaimana caranya bapaknya. Selagi-lagi saya katakan khusus anak laki-laki memang harus dekat dengan ayahnya, ya, jangan sampai jauh, ya, itu paling penting. Terus bagaimana tentang masalah musik? Ini masalah khilafiyah. Tapi kalau saya cenderungnya meminimalisir musik lebih utama, karena ada perkataan Ibnul Qayyim yang menurut saya patut direnungkan. Ya karena kalau bicara tentang fikih nanti bahasanya panjang, kita nggak itu dulu. Tapi perkataan Ibnul Qayyim menarik, dia bilang gini. Tidak akan berkumpul dalam satu hati kesukaan terhadap musik dan kesukaan terhadap Al-Quran. Saya nggak tahu nih, silakan dibuktikan. Katanya nggak akan berkumpul dalam satu hati. Orang kalau udah lagi senang banget musik tuh bawaannya Quran tuh udah lupain. Makanya adalah kalaupun ini anak diajarkan musik adalah jangan berlebihan. Kalau kita mau ngambil yang prinsip mutawasit, prinsip pertengahan, lebih idealnya adalah salah satunya adalah banyakin Al-Quran. Ya, kalau udah lebay di kepalanya musik mulu agak sulit anak berinteraksi dengan, karena apalagi Al-Quran ya secara tonada itu kan dia iramanya kan begitu datar, apalagi itu maka dia akan memilih irama yang mentak. Apalagi musik ada berapa alat. Lebih idealnya lebih selamat adalah kalau ingin anak kita berinteraksi sama Al-Quran, berarti adalah kurangi musik. Kalaupun mau maksain musik juga harus diseleksi musik yang gimana. Ya, secara konten itu juga harus diseleksi. Jangan sampai anak kecil ya sudah hafal lagunya cakrakan. Ya, Geisha. Itu ada anak kecil ngafalin lagu gitu. Ya, mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Saya pikir itu. Saya ada usul Ustaz. Gimana?
Maaf nih Ibu. Saya terus terang saya sangat tertarik dengan topik ini. Memang kepala saya kena ya. Saya ada usul Pak Ustaz. Ini topik menarik oleh karena dalam usia saya yang sudah hampir 70, saya merasa hampir 3 tahun lagi saya tidak. Saya merasa punya tanggung jawab terhadap bangsa ini, oleh karena calon-calon pemimpin bangsa kita yang masih kecil-kecil sekarang kok sudah hidup di dalam dunia yang sangat tidak benar. Jadi tadi Ustadz sudah mencoba untuk mensosialisasikan, walaupun akhirnya mendapat kendala, apakah namanya biaya, apakah namanya apa. Tapi saya rasa mari kita ciptakan semacam grup sukarelawan untuk mendukung apa yang Ustadz ingin kemukakan ini. Saya sendiri mendaftarkan diri sebagai sukarelawan pertama. Untuk itu, saya akan SMS Ustadz nanti detail saya, nomor telepon, alamat. Boleh. Di mana saya bisa juga nanti menciptakan semacam komunitas. Iya. Kita harus bertanggung jawab Ustadz sama Iya. masa depan bangsa ini. Iya. Antara tegas sama kejam itu beda ya. Iya. Jadi kita harus bisa menempatkan anak-anak Iya. kita. Tapi di sini tadi bagaimana membesarkan anak laki? Saya nggak tahu anak perempuan kita biarin aja dulu mana. Enggak, belum. Karena kan materinya anak laki-laki, anak perempuan nanti. Karena saya juga di bidang musik, kadang-kadang saya agak sedikit terkesima tadi waktu dibilang musik dan agama tempatnya nggak bisa jadi satu. Jadi menurut saya musik macam apa? Iya. Kalau musik para wali kan juga Betul. mengamalkan agama Islam Betul. dengan lagu ya. Betul. Jadi saya pikir kita nggak usah lah belajar metal. Betul. Ya. Betul. Ya. Lagu yang kita nggak bisa menyanyikan juga jangan. Betul. Bisa kita lantunkan. Betul. Silakan. Iya. Jadi itu aja Ustaz. Jadi Iya. mudah-mudahan nanti SMS saya masuk. Berarti insyaallah. Mari kita siapkan semacam Iya. komunitas supaya kita juga merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan Iya. generasi muda. Iya. Demikian Ustaz. Iya. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah, saya terima kasih sekali. Pak siapa nama Pak? Pak Gali Tahir. Pak Gali Tahir. Saya ingin sebelum ada yang komen, jadi gini, saya sudah bikin grup WhatsApp itu namanya Sahabat Ayah. Jadi udah beberapa grup. Selama ini grupnya ini adalah saya ngisi kajian setiap siang tuh dalam bentuk tulisan. Mungkin ada yang punya grup WhatsApp dapat tulisan saya yang atau di Facebook menyebar gitu. Tentang mulai dari negeri tanpa ayah saya bikin tulisan, terus mulai saya bikin tulisan mendidik anak wanita, terus mengasuh anak dari stres, terus belajar jangan jadi orang tua durhaka dan sebagainya. Nah, kemarin tuh kita punya ide begini. Tapi ini menarik karena saya punya tim adminnya luar biasa. Jadi grup ini nanti punya motivasi ayah yang mendaftar dalam grup ini ini memang para ayah doang Ibu. Tapi yang intinya sudah menikah. Nanti kita mengelis daftar harian ayah melakukan apa ke anak, baik yang ayah muda maupun yang sudah dewasa. Itu sampai jam 9 malam itu di list, mereka nyetor. Misalnya gini, ayah sudah nelpon anak enggak pagi ini. Terus misalnya ayah berdialog dengan anak, ayah membacakan cerita. Itu list. Nanti dia akan nyetor setiap malam itu. Jadi yang mungkin ada yang gabung di grup ODOJ. Seperti itu kurang lebih modelnya. Nanti setiap ini ayah bilang, saya sudah hari ini jam 9 malam, saya sudah melakukan 3 hal dengan anak saya. Di antara 3 hal itu dia setiap hari harus cerita satu hal saja. Misalnya gini, tadi saya bermain hujan-hujanan sama anak saya, bla 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 gitu. Jadi ini kita motivasi terus. Nah nanti rencananya kalau grup ini banyak, nanti kita akan mulai kembangkan pertemuan para ayah ini, dan Ustadz Bakhtar Nasir sama Ustadz Yusuf Muasif sudah menyetujui nanti ngumpul di Istiqlal. Para kakek juga tentu. Karena memang salah satu pendidikan kita salah satunya adalah bagaimana kakek ngurus cucu. Ada kurikulumnya juga. Ya karena selama ini juga kakek ngurus cucu juga kadang gini, antara orang tua dengan anaknya sama kakeknya itu kadang bertentangan. Nah itu kadang juga hal yang nah itu yang tadi ada yang kita siapkan hal ini. Jadi kita lagi bikin grup sahabat ini banyak. Nanti kita bikin beberapa klaster yang dengan nanti salah satunya kita bikin lembaran khusus para ayah ini gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tipe ya yang juga kalau pulang malam ketemu anak juga berusaha paling weekend ya setelah hari biasa pagi pasti berusaha. Mau nanya tadi sebenarnya lebih kepada tips setoran kira-kira tips-tipsnya apa aja yang kita bisa sedikit waktunya tapi secara kualitas baik yang kayak tadi tulis tadi itu daftar itu sebenarnya menarik kalau misalnya Iya. bisa simpan bocorannya sekarang biar bisa dicatat dari sekarang bosan semua bisa sampai Iya. bosannya aja jadi bisa mulai dipraktikkan dari besok saya rasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Materinya mungkin waktu itu di rumah Mas Ipang udah dibahas kalau nggak salah. Quality time orang nggak. Oh iya nggak datang ya waktu itu. Oh iya. Jadi memang salah satunya saya bikin 9 waktu yang mendasari anak itu harus orang tuanya terlibat. Ya mungkin bagi yang belum melihat di Saling Sapa masih ada kalau nggak salah. Pertama, ringkas kata, waktu pagi adalah waktu yang paling krusial orang tua membangunkan anaknya. Ya kalau nggak sempat bangunin, minimal orang tua minimal membangunkan anak dari tidur dalam ke tidur dangkal. Maksudnya tidur dangkal adalah mungkin dia ngelihat, yang penting lihat wajah ayahnya tidur lagi, tapi yang penting dia bangun. Nah ini penting, menarik gini, kenapa waktu pagi ini krusial? Bahkan bayi pun menurut Abdullah Nasi Ulwan, jam biologisnya harus sesuai dengan jam sholat. Kenapa anak sekarang itu, kan pernah saya bahas ya, generasi rusak itu cirinya cuma 2, anak bermasalah itu cirinya cuma 2. Pertama, bangunnya suka kesiangan, yang kedua lama di kamar mandi. Bangun suka kesiangan ini itu dampak dari dampaknya adalah tidak berkah hidupnya. Makanya tugas orang tua adalah memotivasi anak bangun pagi. Bagaimana memotivasi anak bangun pagi? Dibiasakan dari bayi, yaitu adalah biasakan anak tidur sesuai dengan jam sholat. Kalau anak itu azan berkumandang, jangan takut untuk membangunkannya, minimal dia nguap gitu, tidur lagi nggak apa-apa. Nanti pas dia umur 5 tahun, dia metabolisme tubuhnya sudah sesuaikan. Yang parah orang tua adalah takut anaknya nanti ini dibiarin tidur siang, repotnya nanti pas sudah mau sekolah. Akhirnya khawatir anaknya terlambat mulu, akhirnya melakukan nyari sekolah siang. Makanya saya agak marah waktu ada keputusan dari Wagub untuk bilang anak sekolah nanti sekolahnya jam 9 aja. Bakalan anak sekarang kesiangan. Justru lebih bagus dari pagi gitu. Nah ini kenapa pagi, motivasi anak itu dengan bangun. Jadi tugas orang tua adalah maksimalkan bangun pagi. Salah satunya adalah jadilah orang tua motivator pagi, jangan jadi timer. Timer itu ngingetin, no, nanti jam 8 dijemput ini, jam 9 ini, jam 10 tidak. Orang tua timer itu nanya pertama kali adalah mimpi. Mimpi apa nak? Dan kata Ibnu Sirin kan mimpi itu tafsirkan boleh saja walaupun gak ada ilmunya, asal kalimatnya positif. Kalimat positif. Yang kedua adalah siang hari menyapa anak, itu ya, dengan telepon. Sekarang ada teknologi. Kalau Rasulullah dulu menyapa anak langsung. Ya, anak Rasulullah SAW ya marro ala gilmanin fasallama alaihim, dan Rasulullah mengucapkan salam. Menyapa anak tuh lakukan 2 hal saja. Kesimpulannya kalau nyapa anak itu adalah pertama tanya kabarnya, yang kedua tanya hobinya. Anak akan semangat cerita kalau hobinya itu yang ditanya. Anak lagi seneng banget main futsal, maka jangan ingetin PR. Nah, assalamualaikum gitu ya, gimana kabarmu? Tadi futsal menang berapa 0. Dia akan cerita panjang lebar. Rasulullah ketemu ada seorang anak punya burung pipit, yang ditanya burung pipitnya, ma fa'alan nughair, bagaimana kabar burung pipitmu? Anak ini semangat karena ditanya adalah burung pipitnya dia. Jadi nggak tanya yang lain. Itu Rasulullah petunjuknya begitu. Maka tanyalah hobi si anak. Yang ketiga, malam, menjelang malam, ini waktu untuk namanya jurnal. Tugasnya cuma 2. Dampingi anak di bawah 10 tahun untuk tidur. Karena dia harus dievaluasi pengalaman hariannya. Kadang diasuh sama neneknya dibolehin semuanya. Sama kakek bolehin. Maka malam itu bilang, tadi apa pengalaman? Tadi aku beli es krim segentong sama nenek. Wah, itu bahaya banget tuh. Padahal udah kita larang.
Nah, ayah bertanggung jawab sama kesehatan kamu. Nenek karena saking sayang, jangan lakukan itu lagi. Malam tuh cuma 2. Pertama, kalau pengalaman hariannya bagus, kita record, dahsyat anak ayah. Ayah bangga sekali. Kalau pengalamannya buruk, katakan, "Nak, jangan lakukan itu lagi." Itu malam itu, makanya ada namanya sharing. Ya, jadi malam itu ayah bercerita dulu. Tahu nggak tadi ayah di kelas di Jogja dapat ini. Kamu ngapain? Jadi malam. Yang berikutnya yang keempat, saat naik kendaraan. Ini jangan naik kendaraan sebatas itu saja. Rasulullah mencontohkan naik kendaraan bicara. Yang kelima yaitu adalah saat makan bersama, ngobrol. Makanya Rasulullah mengingatkan Umar bin Abi Salamah, "Ya gulam samillah wa qul biyaminik wa qum lima yalik." Yang berikutnya saat anak sedih, wajib hadir. Bandar narkoba itu membidik anak yang lagi sedih nggak ada orang tuanya. Makanya lagi sedih itulah kenapa orang tua hadir, karena orang yang hadir saat anak sedih jadi superhero. Anak tuh butuh sandaran jiwa. Yang ketujuh adalah lagi sakit. Lagi sakit apalagi Rasulullah lagi sakit mengajak pembantu Yahudi untuk mengatakan aslim. Maka dia pun akhirnya fa aslama, dia masuk Islam. Maka nasihati anak lagi sakit. Ya, jangan lupa untuk mendoakan secara jahar. Orang tua kalau doa anak itu depan anak terang aja, karena ini anak belajar harapan orang tuanya dari situ. Ya Allah, semoga anakku benar-benar bisa hafal Quran. Jadi anak tuh tahu, jadi nggak usah diam-diam, anak harus tahu. Dilafazkan. Rasulullah mencontohkan, dijaharkan. Berikutnya adalah kalau sudah tadi lagi sakit, berikutnya unjuk prestasi. Anak mentas ini di sekolah nggak ada bapaknya, drop, nggak ada ibunya, drop. Ya, karena yang dibutuhkan bukan tepuk tangan temannya, tapi tepuk tangan ibu dan bapaknya. Kalau anak lagi ada laporan, "Ayah, besok aku ada mentas." Makanya batalkan dulu. Atau hadir 5 menit, setelah itu izin sama anak. Yang penting hadir, ngasih acungan jempol. Ya, karena Rasulullah mencontohkan lagi lewat Bani Aslam. Bani Aslam ini kaum pemanah. Lagi asik manah, Rasulullah duduk sebentar sampingnya dan motivasi kan. "Irmu ya Bani Ismail, innahu kana abakum romiyan." Ayo terus mana tuh, bayangin. Rasulullah lagi anak mana justru hadir dan motivasi. Makanya Bani Aslam disebutkan adalah salah satu pencetak pemanah-pemanah ulung. Karena Rasulullah pada saat dia lagi mana itu hadir. Nah, yang terakhir saat liburan, inilah saat kebersamaan, togetherness, bermain, bercanda sama anak, totalitas. Dan penghalang hiburan tuh cuma satu, gadget. Karena itu sekarang totalitas, kalau libur itu gadget matikan, karena anak itu sangat pencemburu. Ya, saya saja sering ditegur, "Abi kalau ngomong sama aku sambil megang ini deh," itu kan. Wah, iya deh. Jadi dia tahu. Ya, jadi kan rumusnya sederhana. Kalau tidak bisa mengimprove skill untuk sebagai orang tua, maka cukuplah dengan tidak memakai gadget saat berkomunikasi dengan anak, itu untuk menghargai anak. Itu. Jadi kalau kita udah nggak bisa mengimprove skill kita karena kita kadung kaku, maka cukup lagi ngomong sama anak totalitas. Taruh ini, ada apa nak? Perhatikan. Apalagi anak perempuan, karena anak perempuan berdasarkan penelitian lebih butuh perhatian lebih dari sisi interaksi dibandingkan anak laki-laki. Makanya kalau lagi ngomong mana anak perempuan, jangan sambil kita melakukan aktivitas lain. Batalkan, pandang wajahnya, karena dia merasa itu bagian dari cara dia ngefans dengan khususnya dengan ayahnya. Wallahualam bishawab. Saya pikir itu. Sudah malam, lewat jam 10, mohon maaf ya. Saya besok ada kajian lagi pagi-pagi, kajian subuh ya. Bila taufiq wal hidayah, saya pikir itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.